Pada suatu hari, saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dengan ditemani malaikat Jibril untuk mengelilingi surga, dia berhenti di tempat yang harumnya sangat wangi. Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, katakan padaku, wangi apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah wangi dari aroma makam Siti Masyidah dan anak-anaknya." "Siapakah dia, wahai Jibril?" Nabi pun bertanya, "Dia adalah tukang sisirnya putri Fir'aun." Nabi pun bertanya lagi, "Bagaimanakah ceritanya?" Maka Jibril pun menceritakan kisah Siti Masyidah kepada Nabi Muhammad tentang amal dan perbuatannya sehingga dia bisa tercium wanginya di surga. Namanya adalah Siti Masyidah. Dia adalah seorang yang bekerja di istana Fir'aun untuk menyisiri putrinya Fir'aun. Dan Siti Masyidah adalah salah satu orang yang menyembunyikan keimanannya dan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari, tatkala dia sedang menyisiri rambut dari putri Fir'aun, sisir yang dipegang Siti Masyidah terjatuh. Sontak saja naluri keimanan dalam hatinya terucap dari bibirnya ketika hendak mengambil sisir tersebut. "Bismillah," ucap Siti Masyidah. Putri Raja Fir'aun pun mendengar ucapan Siti Masyidah dan bertanya, "Ayahku?" Siti Masyidah menjawab, "Bukan, tapi dia adalah Tuhanku, Tuhanmu dan juga Tuhan ayahmu." Putri Fir'aun pun menjawab, "Akan kuadukan ini pada ayahku." Sontak Siti Masyidah menjawab dengan tegas, "Silahkan." Maka putri Fir'aun pun pergi menghadap raja yang sekaligus ayahnya sendiri itu dan menyampaikan bahwa Siti Masyidah telah mengatakan bahwa ada Tuhan selain Fir'aun. Sontak Raja Fir'aun pun terkejut dengan aduan dari putrinya tersebut. Maka Fir'aun pun menyuruh penjaga istana untuk memanggil Siti Masyidah untuk menghadap dirinya. Dan selang beberapa waktu, Siti Masyidah dengan dikawal penjaga Fir'aun datang menghadap Fir'aun. Dan Fir'aun pun menanyakan hal yang telah dikatakan oleh putrinya. "Hai Masyidah, apakah ada Tuhan selain diriku?" Tanya Fir'aun. Siti Masyidah pun menjawab, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Mendengar jawaban Siti Masyidah, Fir'aun pun berpikir bagaimana caranya agar Siti Masyidah ini mengakui dirinya adalah Tuhan. Maka Fir'aun pun membujuk Siti Masyidah agar berpikir kembali dengan ucapannya dan akan diberi kemudahan juga ampunan jika dia mau mengakui bahwa dia adalah Tuhannya. Tapi semua yang diucapkan Fir'aun tak sedikit pun mampu menggoyahkannya, yang mengakibatkan Fir'aun marah dan mengambil keputusan dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Kemudian Fir'aun pun menyuruh para prajurit untuk memanaskan air di tungku yang cukup besar, di mana tungku itu untuk menghukum Siti Masyidah. Dan selang beberapa waktu, tungku yang berisi air pun mendidih. Sebelum menghukum Siti Masyidah, Fir'aun pun masih membujuk, tapi dengan nada ancaman dengan air yang sudah mendidih itu. Dan ancaman itu pun bukan saja berlaku untuk Siti Masyidah saja, tapi untuk anak-anaknya juga. Kemudian prajurit mengambil salah satu anak Masyidah dan mencelupkannya ke dalam tungku yang sangat panas itu. Air mata Siti Masyidah pun mengalir sambil menenangkan anaknya ketika melihat anaknya yang kepanasan di tungku tersebut.
Tak lama, anak Siti Masyiatoh pun pertama mati syahid di tungku. Sedangkan Fir'aun masih membujuk Siti Masyiatoh agar berpikir ulang. Tapi pendirian Siti Masyiatoh pun masih belum tergoyahkan untuk menjaga imannya sampai mati. Maka prajurit mengambil lagi anak Masyiatoh dan mencelupkan ke dalam tungku. Belum kering rasanya air mata Siti Masyiatoh melihat kejadian anak pertamanya. Dia dihadapkan lagi pada pemandangan yang mengiris hati seorang ibu ketika melihat anak yang kedua harus meregang nyawanya juga di tungku. Di lain pihak, Fir'aun masih menawarkan hal yang sama. Dalam kegalauan itu dan merasa iba dengan anaknya yang tinggal satu yang masih disusuinya, Siti Masyiatoh pun mulai memikirkan ucapan Fir'aun sambil menahan tangis. Tapi sebelum mengambil keputusan dan masih berpikir, tiba-tiba anak yang digendongnya yang masih bayi mengingatkan ibunya dan berkata, anak Siti Masyiatoh yang masih bayi itu, "Wahai ibuku, masuklah. Sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Seperti ada semangat baru dalam hati Siti Masyiatoh ketika mendengar ucapan anaknya yang masih bayi itu. Dan keyakinan pun dipertahankan walau harus mati di tungku itu juga. Sebelum masuk ke tungku, Siti Masyiatoh mempunyai permintaan kepada Fir'aun. Siti Masyiatoh pun berkata, "Sebelum saya meninggal, saya memohon kepadamu satu permohonan." Fir'aun pun menjawab, Apa permohonan? "Saya memohon agar Tuan nanti mengumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kafan. Lalu Tuan kuburkan kami," ucap Masyiatoh. Fir'aun berkata, Itu adalah hal yang sangat mudah. Akhirnya Siti Masyiatoh bersama anak yang masih digendongnya itu masuk ke dalam tungku. Dan mereka mati syahid demi mempertahankan iman. Begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah ketika Masyiatoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke tungku. Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya air mendidih. Tulang belulang Masyiatoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masyiatoh bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril.